Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada mata kuliah ETS Metode Numerik Praktek. Perkenalkan, nama saya Ameliana Effendi, NRP 0820040034 dari kelas TP 4B. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil pengerjaan atau hasil tugas dari ETS Metode Numerik Praktek. Di sini pada mata kuliah ETS Metode Numerik Praktek ada 3 soal. Nah, langsung saja kita masuk untuk pembahasannya. Di sini kita sebelum memasuki atau melanjutkan pengerjaannya, sebelumnya kita akan menuliskan importnya ini. Nah, diketahui importnya sudah tertera pada layar. Kemudian kita akan masuk pada subsoal nomor 1. Di sini pada soal nomor 1 yakni kita disuruh untuk mencari fungsi trigonometri Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X dapat direpresentasikan sebagai deret aljabar dan dihitung dengan komputer. Representasi deret kedua fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini kebetulan NRP saya genap, jadi di sini saya menggunakan cos X, di mana cos X formulanya sudah tertera pada layar ini. Kemudian untuk NRP genap di sini juga disuruh untuk menentukan yang pertama atau subsoal yang A, yakni kita akan menghitung nilai Y sama dengan cos X dengan menggunakan metode pendekatan mulai dari 1 suku N sama dengan 0, 2 suku N sama dengan 1, 3 suku N sama dengan 2, dan seterusnya hingga error relatif pendekatan lebih kecil dari 2 kali epsilon mesin. Kemudian subsoal yang B, di sini kita disuruh untuk mentabelkan jumlah suku, nilai kosinus, dan error relatif pendekatannya. Langsung saja kita masuk pada formulanya. Di sini formulanya sudah tertera pada layar. Dengan X-nya ini kita menggunakan 34 karena ini NRP terakhir saya, dan jumlah sukunya kita menggunakan jumlah suku 40. Kemudian di sini juga kita akan mentabelkan atau melis jumlah suku, nilai kosinus, dan errornya. Nah, di sini telah didapatkan nilai dari 2 kali epsilon mesin sama dengan 4,44 sekian. Kemudian dengan yang didapatkan juga jumlah sukunya sama dengan 40, karena tadi kita menggunakan 40. Kemudian nilai kosinus pada jumlah suku 40 yakni 9, sekian, dan error relatifnya sama dengan 6,288 sekian. Kemudian kita akan masuk pada soal nomor 2, yakni sebuah pipa gas alam cair sepanjang 5 meter dengan diameter luar 5 inch dilewatkan ke dalam propan vapor chamber dengan temperatur propan konstan 5 derajat Celcius. Temperatur dinding luar pipa gas alam berubah dari T in sama dengan minus 160 derajat Celcius di sisi inlet dan menjadi T out sama dengan minus NN derajat Celcius di sisi outlet. Perubahan temperatur sepanjang pipa dalam satuan Kelvin dari inlet hingga outlet dapat dinyatakan dengan fungsi sebagai berikut, di mana fungsinya yakni sudah tertera pada layar. Kemudian kita akan mencari di sini juga diketahui ada formula lain lagi, yakni jika perpindahan panas total dari uap propan ke pipa melalui konveksi sepanjang pipa dapat dinyatakan dengan formula sebagai berikut. Nah, di sini H sama dengan integral X sama dengan 5 dan X sama dengan 0, H pi D0 kalikan T propan min TWX dikalikan dx, di mana H sama dengan 2500 W per M kuadrat Kelvin. Kemudian kita akan menentukan pada subsoal A, yakni Chi dengan metode trapezoid. Dengan kita juga akan memvariasikan jumlah segmen mulai 2, 4, 6, dan seterusnya sampai error relatif pendekatan kurang dari 2 kali epsilon mesin. Kemudian kita juga akan mentabelkan segmen, nilai Chi, dan error relatif pendekatannya. Kemudian pada subsoal yang B, yakni sama dengan subsoal yang A, hanya saja metode yang digunakan yakni pada subsoal yang B kita menggunakan metode Simpson 1/3. Kemudian subsoal yang C, yaitu kita disuruh untuk memberikan akurasi yang tertinggi.
atau berdasarkan jumlah segmen yang telah diberikan, jadi ada akurasi tertingginya. Kita di sini akan menjelaskan metode yang lebih akurat yang mana. Dari beberapa data yang telah diketahui, kita masukkan pada list ini. H sama dengan 2500, L 5, D atau diameternya 5 kalikan 0,0254, kemudian T propen 5 plus 273,15 dengan T in minus 160 dan T out minus 34. Langsung saja kita akan masuk atau mencari subsoal yang A, yaitu menggunakan metode trapezoid dengan formula yang sudah tertera pada layar ini dengan menggunakan errornya 0,01. Nah, di sini juga kita akan mentabelkan jumlah segmen, nilai integral total, dan errornya. Nah, di sini sudah diperoleh dengan jumlah segmen sebanyak 5, kemudian nilai integral totalnya pada jumlah segmen yang kelima ini yaitu 546,442,86 sekian dengan error 0,000876. Kemudian untuk soal yang B, yakni kita akan menggunakan metode Simpson. Nah, di mana pada metode Simpson juga ya, di sini formulanya sudah tertera pada layar dan kita juga akan menggunakan errornya yakni 0,001. Di sini juga kita akan mentabelkan jumlah segmen, nilai integral total, dan errornya. Di sini telah diperoleh jumlah segmennya sebanyak 2 dengan nilai integral total 5475,498 sekian dengan errornya yakni 0,000154. Nah, untuk soal yang C, ini tadi kita disuruh untuk memberikan akurasi yang tertinggi. Nah, di sini dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan pada subsoal yang A dan B, yaitu metode yang lebih akurat adalah metode Simpson 1/3. Dilihat dari nilai galat atau error perhitungan yang tercipta, yakni dengan error sekitar 0,000154. Kemudian kita akan masuk pada subsoal yang nomor 3, yakni di sini diketahui gas alam yang mengalir masuk ke dalam sebuah pembangkit listrik memiliki tekanan P in sama dengan PP kalikan 10 pangkat 3 PA dan temperatur T in sama dengan NN derajat Celcius. Sifat gas alam tersebut mengikuti persamaan gas nyata, yaitu persamaan dari van der Waals dengan formula yang sudah tertera pada layar. Kemudian di sini kita akan menentukan volume jenis gas alam yang mengalir masuk ke dalam pembangkit. Dengan subsoal yang A, yakni kita akan menggunakan metode Newton-Raphson dengan ambang batas error relatif pendekatan 2 kali epsilon mesin. Dan kita juga akan mentabelkan iterasi ke N, volume jenis dan error relatifnya. Kemudian untuk subsoal yang B, sama dengan subsoal yang A, hanya saja metode yang digunakan berbeda, yakni pada subsoal yang B kita akan menggunakan metode secant dengan ambang batas error relatif pendekatan 2 kali epsilon mesin. Dan di sini juga kita akan mentabelkan iterasi ke N, volume jenis dan error relatifnya. Dan untuk soal yang C, kita akan membandingkan kinerja kedua metode berdasarkan jumlah iterasi yang telah dibutuhkan. Di mana dari beberapa data tersebut dapat kita list atau kita cantumkan pada rumus berikut dengan P in sama dengan 11,888 kalikan 100.000, kemudian T in 7,555, 5 plus 273, ABR ini sudah diketahui atau formulanya sudah tertera pada layar tadi ya. Jadi kita akan mencari subsoal yang A, yakni dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Di mana di sini formulanya juga sudah tertera pada layar. Langsung saja kita akan mencari volume jenis dan errornya. Di sini pada metode Newton-Raphson kita mendapatkan sebanyak 7 iterasi dengan volume jenis iterasi yang ketujuh yakni 0,117772 dan errornya yakni 2,35673 kalikan 10 pangkat 6 minus 16, maaf ya. Kemudian untuk soal yang B, yakni kita akan menggunakan metode secant.
di mana formulanya juga sudah tertera pada layar. Langsung saja kita akan menampilkan jumlah iterasi, volume jenis, dan errornya. Pada metode second ini, kita telah mendapatkan sebanyak 5 iterasi dengan volume jenis iterasi yang kelima, yakni 0,1177772, dengan errornya yakni 0,00 sekian. Nah, untuk penyelesaian subsoal yang C, yakni di sini kita disuruh untuk membandingkan kinerja kedua metode berdasarkan jumlah iterasi yang telah dibutuhkan. Di sini dari kedua metode tersebut, bila ditinjau dari jumlah iterasi, maka kinerja dari metode second yang terbaik. Karena pada metode second ini hanya memerlukan 5 iterasi, sedangkan pada metode Newton-Raphson di sini memerlukan 7 iterasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.